Halo guys, selamat datang di Fakta Layana di channel layana.id, channel yang membahas tentang teknologi. Tapi sebelum kita memulai pembahasan kali ini, jangan lupa like dan subscribe ya, biar channel layana.id lebih berkembang guys. Masih pada seri pembahasan dunia startup guys. Kali ini kita akan spesifik membahas mengenai cara memperoleh pendanaan untuk startup. Bagi kalian yang ingin membuat startup atau sedang mendirikan startup dan kesusahan mencari pendanaan, tonton video ini sampai habis guys. Pada episode sebelumnya, kita pernah membahas bahwa faktor gagalnya startup adalah terkait pendanaan guys. Jelas saja, tanpa pendanaan yang cukup, sebuah startup gak bakal bisa menggaji karyawan, membuat produk, melakukan promosi, dan berbagai aktivitas operasional lainnya. Nah, berikut ini adalah berbagai sumber yang bisa dicoba saat ingin mencari pendanaan untuk startup. Sumber pertama, bank. Bagi bisnis apapun, bank adalah sumber pendanaan yang sering dijadikan pilihan guys. Melakukan pinjaman sejumlah uang ke bank adalah cara paling mudah untuk mendapatkan pendanaan untuk bisnis, termasuk bisnis startup ini guys. Tapi untuk mendapat pinjaman di bank, terlebih dalam jumlah besar harus ada jaminan yang juga sebanding. Jaminan itu bisa apa saja. Salah satunya adalah bukti pendapatan bisnis bulanan. Nah, mencari pendanaan tambahan di bank sangat cocok bagi startup yang sudah mulai mendapat profit, tapi kekurangan dana untuk melakukan pengembangan bisnis. Sumber kedua, peer-to-peer lending. Alternatif selain bank adalah peer-to-peer lending. Konsep peer-to-peer adalah kita meminjam sejumlah uang ke satu atau beberapa orang lain. Biasanya ada platform penengah yang menjadi perantara antara pencari pinjaman dengan mereka yang ingin meminjamkan uang. Sebagai gantinya, mereka yang meminjamkan uang akan mendapat bunga dari uang yang sudah dipinjamkan. Nah, sebagai pihak yang meminjam, kita akan diberi tenggat waktu pembayaran. Selain itu, kita juga harus membayar bunga pinjaman. Menggunakan peer-to-peer lending bisa sangat fleksibel sesuai kebutuhan kita guys. Jadi, jika suatu saat butuh pendanaan lagi, kita tinggal mencari dana melalui peer-to-peer sekali lagi. Dengan peer-to-peer, kita sebagai pemilik startup gak perlu membagi saham dengan pihak manapun. Sumber ketiga, crowdfunding. Sumber pendanaan berikutnya adalah crowdfunding. Konsepnya hampir mirip dengan peer-to-peer lending, tapi kita nggak diminta buat mengembalikan dana dalam bentuk uang guys. Jenis crowdfunding sendiri bermacam-macam. Ada yang bentuknya murni donasi, ada pula yang mengharuskan kita membagi saham guys. Intinya, kita mengajukan permohonan di sebuah platform crowdfunding dan pengguna lain yang tertarik dengan proyek kita dapat bergotong royong memberikan dana sesuai kemampuan mereka. Salah satu platform crowdfunding terbesar dan terpopuler di dunia adalah Kickstarter. Di sana, kita bisa mencari pendanaan untuk berbagai proyek, mulai dari bisnis teknologi, penerbitan buku, komik, film, dan masih banyak lagi. Sumber keempat, angel investor. Nah, sumber pendanaan yang satu ini yang paling sering diincar startup guys. Angel investor adalah investor perorangan yang memiliki penghasilan luar biasa banyak dan tertarik untuk berinvestasi ke sebuah startup. Intinya, angel investor adalah orang kaya raya yang ingin membuat pendanaan startup guys. Kenapa angel investor sangat diincar para owner startup? Karena biasanya angel investor gak sebatas memberi dana, tetapi juga memberi ilmu dan berbagai arahan untuk mengembangkan startup itu guys. Sumber kelima, venture capitalist. Sumber yang terakhir adalah pemodal ventura.
Perusahaan pemodal Ventura pasti akan menggelontorkan dana dalam jumlah besar untuk sebuah startup. Mereka adalah badan usaha yang memberikan pendanaan kepada berbagai perusahaan yang membutuhkan dana. Sebagai gantinya, mereka akan meminta kepemilikan saham atau pembagian hasil profit. Tetapi, yang paling umum dilakukan adalah pemodal Ventura akan membeli saham startup yang harganya masih rendah, menunggu beberapa saat sampai valuasi startup tersebut naik dan harga sahamnya tinggi. Lantas, pemodal Ventura akan menjual saham startup tersebut. Setelah itu, mereka akan mencari startup lain untuk diberi pendanaan. Namun, untuk mendapatkan pendanaan dari perusahaan modal Ventura bukan hal mudah, guys. Startup yang kita bangun harus benar-benar sudah berjalan dan menghasilkan profit. Startup juga akan dituntut agar sesegera mungkin melakukan growth agar harga sahamnya naik. Nah, itu tadi adalah beberapa cara untuk mendapatkan pendanaan perusahaan startup, guys. Tapi yang harus diingat adalah, meski mencari pendanaan adalah hal penting, tapi yang jauh lebih penting adalah kualitas produk dari startup kalian. Makanya, membuat produk yang bisa menyelesaikan masalah banyak orang adalah hal pertama yang harus dilakukan. Masalahnya adalah membuat produk berkualitas itu nggak gampang, apalagi jika sudah berurusan dengan teknologi dan pemrogramannya. Tapi tenang, jika kalian sedang atau mau membuat startup, punya ide sebuah produk digital yang luar biasa, namun nggak bisa merealisasikan karena nggak paham teknologi, Layana.id adalah solusinya. Layana.id adalah perusahaan konsultan IT profesional berbasis di Yogyakarta yang akan membantumu membuat aplikasi Android dan iOS serta mobile app. Selain itu, kami juga membantu mendigitalisasi bisnis, mulai dari digital planning, UX research, UI design, pembuatan logo brand, pembuatan website, pengembangan aplikasi mobile member, hingga promosi bisnis secara digital, SEO, dan Google Ads. Konsultasikan ide bisnismu dan dapatkan solusi digital terbaik. Tim IT kami akan membuat idemu menjadi nyata. Nah, sekian dulu ya guys video kali ini. Gimana? Sangat bermanfaat dan membuka wawasan seputar teknologi kan? Makanya jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi channel Layana.id biar nggak ketinggalan video-video keren berikutnya.